Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Kamis ba'da maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah, Kampung Setu, Desa Sintamulya, Kecamatan Cibarusah, Bekasi, yang seluruhnya tanpa kecuali, dan mohon maaf untuk mempersingkat waktu tanpa disebutkan namanya satu persatu, namun dikhususkan untuk para tuan guru, para tokoh agama, para asatidz, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau, serta tetap istiqomah dalam mensiarkan ajaran Islam di muka bumi, sekaligus mempertahankannya dan mensiarkannya, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat hikmah dari beliau, mendapatkan air telaga beliau yang apabila kita meminumnya maka untuk selamanya kita oleh Allah tidak akan dikasih rasa haus lagi. Dan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita, keluarga kita semuanya, saudara-saudara kita oleh Allah dikumpulkan bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk membaktikan diri kita, untuk menghambakan diri kita, untuk beribadah kepada Allah. Dan malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 12 di bulan Syawal. Syawal itu artinya sepi atau kosong. Ada Syawal, ada Sopro. Kalau Syawal artinya sepi atau kosong, tapi kalau Sopro artinya kuning. Tahun 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 di bulan Agustus tahun 2025. Dan taklim kita malam ini merupakan pertemuan yang ke-470. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat
dari seluruh bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk orang-orang yang kita cintai dan sangat berjasa dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita, dan sahabat-sahabat kita. Dan kita doakan yang sedang sakit, baik sakit zahirnya maupun batinnya, jasmaninya maupun rohaninya, terutama sakit dalam hal ibadahnya kepada Allah, bermalas-malasan, itu pun masuk kategori sakit rohaninya. Kita doakan yang sedang sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Bitilkan niyatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Jadi bilang aminnya dibaca tasbih. Amin. Mimnya jangan ditasdidkan, jangan amin, itu salah. Jadi yang benar amin, yang salah amin, itu salah. Ini perlu dikasih tahu, sebab kalau nggak dikasih tahu nanti selamanya begitu. Nanti didengar sama anak-anak, diikuti sama anak-anak, jadi mewariskan kesalahan turun temurun. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita generasi mendatang bukan sesuatu yang salah, tapi sesuatu yang benar dan kebaikan. Baik para jamaah, di dalam Al-Quran surah yang ke-41, ada yang tahu surah apa? Ada yang tahu? Yang tahu? Ada yang tahu? Kalau nggak ada tahu, tempe. Surah ke-41, surah ketahuan cara baca Quran. Bacanya WA dulu, lihat TikTok dulu sama video. Surah ke-41 yaitu surah As-Saffat. Juz 24, adanya di Juz 24. Mari kita lihat ayat yang ke-30-nya. Ada yang tahu ayat 30-nya berbunyi, Innal ladzina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, itu adanya di surah ke-41, surah As-Saffat, Juz 24 ayat 30. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat tersebut kita artikan. Innal ladzina satuhune utawi piro-piro wong kang qalu ngucapaken ya ladzina Rabbuna utawi pangeran ingsun sedaya iku Allah Gusti Allah. Summa mangka kari-kari istaqamu
istiqomah ya ladina tatanazzalu mangka bakal lungsur alaihim ingatase ladina kabeh sapa al malaikatu malaikat innal ladina qalu rabbunallah sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah Tuhan kami adalah Allah, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, meyakinkan di dalam hatinya dengan keyakinan yang kuat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Mereka istiqomah dalam keimanannya, istiqomah dalam ketakwaannya, istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dalam melakukan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah. Tatanazzalu, maka niscaya akan turun alaihim kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang beriman yang istiqomah. Istiqomah itu penting. Menurut keterangan di dalam kitab Al-Hikam, buah karya Al-Qaqi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ibnu Athaillah As-Sa'andari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini, al-istiqamah khair min alfi karamah. Istiqomah itu jauh lebih baik, jauh lebih berharga daripada 1000 karomah, daripada 1000 keistimewaan yang oleh Allah dianugerahkan kepada para wali. Jadi orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dalam melakukan kebaikan semata-mata karena Allah, maka orang tersebut melakukan sesuatu yang nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karomah. La taqbil karomah, fa'alaika bil istiqamah, tanalul alfa karomah. Engkau tidak usah mencari karomah, sudah istiqomah saja dalam beribadah kepada Allah, istiqomah saja dalam melakukan berbagai macam kebaikan karena Allah, maka niscaya engkau akan memperoleh 1000 karomah, 1000 kemuliaan yang kadang-kadang kita sendiri nggak tahu kemuliaan apa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang beriman, yang istiqomah dalam keimanannya, mereka meneguhkan pendiriannya dengan kokoh, dengan kuat, dengan teguh, tetap beribadah kepada Allah sampai akhir hayat, maka akan turun kepada mereka malaikat seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Jadi berdasarkan ayat ini, surat 41 As-Saffat juz 24 ayat 30, bahwa orang-orang yang beriman, yang istiqomah dalam keimanannya, yang istiqomah dalam ketakwaannya, yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, mereka di saat sakaratul maut akan mendapatkan kabar gembira. Di saat sakaratul maut, Allah perlihatkan tempat tinggal mereka di akhirat adalah surga. Kelihatan surga sama dia nanti. Jadi di saat manusia sedang dalam keadaan sakaratul maut, atau disebut juga sedang dalam keadaan najah, nun zai'ain, najah. Apa itu najah? Najah itu proses pencabutan nyawa yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada seorang manusia. Itu namanya najah, proses pencabutan nyawa.
Nah, di saat najah, di saat sedang dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian yang kedua, di alam kubur. Kalau kita sudah berada di alam kubur nanti, kita semuanya calon penghuni alam kubur. Mau tidak mau, kita akan menjadi penghuni rumah masa depan kita yang namanya alam kubur, yang luasnya seukuran badan kita. Rumah kita yang sekarang kita tinggal bersama keluarga yang begitu mewah, merkiswah, gedung luas, itu akan ditinggalkan. Itu rumah sementara, mau tidak mau akan ditinggalkan. Lalu kemudian kita akan menjadi penghuni rumah masa depan kita yang namanya alam kubur. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita bertempat tinggal, satu saat pasti kita akan menjadi penghuni alam kubur. Mau nggak mau. Yang kedua, nanti di alam kubur. Yang ketiga, nanti apabila kita oleh Allah dibangkitkan dari kuburan kita untuk dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab amalnya. Nah, jadi pertama ketika sakaratul maut, kedua ketika berada di alam kubur, ketiga ketika dibangkitkan dari kuburan, orang-orang yang beriman, yang istiqomah dalam keimanannya, yang istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat, mereka akan mendapatkan akhbarul jaidah. Akan mendapatkan akhbar jaidah. Apa artinya akhbar jaidah? Artinya kabar gembira. Kabar gembiranya dari siapa? Dari Allah. Disampaikannya oleh siapa? Oleh malaikat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Turun malaikat ketika kita sakarat. Kata malaikat, kamu jangan takut, kamu nggak usah bersedih hati. Itu tempat kamu surga. Tersenyum tuh. Lagi sakarat dia tersenyum. Dalam keadaan tersenyum, dicabut nyawanya. Akhirnya meninggal dunia seperti kelihatan orang yang tersenyum. Karena sudah diperlihatkan tempatnya di surga. Nah, kabar gembira ini akan turun, akan datang kepada kita. Satu, di saat sakaratul maut. Dua, di alam kubur. Tiga, ketika dibangkitkan dari kuburan di hari kiamat. Tapi orang-orang yang durhaka, para pelaku maksiat dan tidak pernah mau bertobat, akhirnya ajal kematian keburu datang merenggut nyawanya, belum juga bertobat, keburu mati. Maka yang datang kepada mereka di saat mereka sakarat, di saat mereka berada di alam kubur, di saat mereka dibangkitkan dari kuburan, yang datang kepada mereka bukan kabar gembira, tapi sebaliknya kabar buruk, kabar menderita, yang disebut akhbar sayyi'ah. Diperlihatkan kepada mereka neraka sebagai tempat kembalinya. Naudzubillah min. Kalau kata orang Sunda, didinya mah ditembongkeun tempat urang dipernahkeun. Pak Jepri ngerti nggak Pak Jepri? Orang. Nah, nikmat nah siksa kabeh bakal karasa. Maksudnya ketika manusia sedang dalam keadaan sakarat akan diperlihatkan dengan sangat jelas tempat tinggalnya di akhirat, apa surga apa neraka, diperlihatkan di saat itu oleh Allah. Terpercaya sok sakarat ayeuna ayo naik ke sakaratna. Sieun sakaratna. Memang sakarat mengenang. Sakit sakarat itu, sakitnya sakarat menurut keterangan lebih sakit daripada dibacok dengan pedang yang tajam sebanyak 300 bacokan.
lebih sakit dari itu. Bisi penasaran bertanya cobaan sakarat. Dia mau bisa tuh, dan waktu lama. Tapi bakal datang ke orang sakarat. Saking sakitnya sakarat, itu yang lagi sakarat tidak kuat nahan sakit, akhirnya sampai mati. Itu mati bukti kedua ternyata nahan dia sakarat, ketika pahit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau telah berkata bahwa secara syariat kecintaan dan kebencian seorang hamba untuk bertemu dengan Allah yang diperhitungkan adalah di saat sakaratul maut, yakni di saat pintu taubat sudah ditutup. Kalau manusia sudah sakarat, nyawanya sudah sampai di tenggorokan, hatinya menyesal ingin bertobat, terlambat, tidak diterima tobatnya. Sebagaimana Rasulullah menegaskan dalam hadis, Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selagi ruhnya, selagi nyawanya belum sampai di tenggorok. Tapi kalau nyawa sudah berada di tenggorokan dalam keadaan sakarat, hati menyesal, ingin bertobat, ingin sholat, ingin ngaji, terlambat, percuma. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di saat taubat sudah tidak diterima oleh Allah, nah di saat itulah semuanya oleh Allah akan diperlihatkan kepada orang yang sedang dalam keadaan najah, kepada orang yang sedang dalam keadaan proses pencabutan nyawa yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada orang tersebut, kepada orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, semuanya oleh Allah akan diperlihatkan dengan dan akan nampak dengan sangat jelas tempat tinggalnya orang tersebut di akhirat nanti, apa di surga, apa di neraka, semuanya saat itu akan diperlihatkan. Kira-kira percaya tak? Badai percaya mangga, tidak percaya ge, tenang dia. Bapak percaya simpuring terugi, bapak percaya simpuring teruntung, bapak tak percaya simpuring terugi. Tapi pasti kita akan mengalami sakaratul maut. Nah, dirinya sekarang percaya gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, aqradiyatul maut?" Faquluna naqra'ul maut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa kadzalik. Walakinal mu'minu idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah. Wa innal kafira idza busyira bi azabillahi wa subhihi karihallah liqa Allah wa karihallahu liqa." Artinya begini, ini hadis yang saya baca itu hadis. Artinya begini, barang siapa yang merasa senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan suka untuk bertemu dengannya. Nah, menurut Al-Imam Al-Khattabi radhiyallahu anhu, bahwa yang dimaksud merasa suka, merasa senang untuk bertemu dengan Allah adalah dia lebih mengutamakan urusan akhirat, lebih mengutamakan
mengutamakan urusan ibadah daripada urusan dunia. Oleh karenanya, ia tidak suka terus-menerus tinggal di alam dunia. Bahkan ia siap untuk meninggalkan alam dunia selama-lamanya, dan ia ingin segera bertemu dengan Allah. Kenapa ia ingin segera bertemu dengan Allah? Karena Allah sudah menjadikan surga untuknya. Karena Allah sudah memperlihatkan surga sebagai tempat kembalinya, sehingga ia benar-benar pengen cepat-cepat masuk surga. Nah, ini untuk orang yang beriman, yang bertakwa, yang taat menjalankan perintah Allah. Tapi sebaliknya, waman kariha liqa Allah, karihallahu liqa. Dan barang siapa benci, tidak suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci, tidak suka untuk bertemu dengannya. Nah, menurut Al-Imam Al-Khattab, yang dimaksud benci bertemu dengan Allah adalah ia lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Bahkan banyak meninggalkan urusan akhirat, banyak meninggalkan ibadah, terus kejar dunia. Tapi itu benar-benar gitu-gitu kayak apa ya? Sholat ditinggal, ibadah ditinggal, ngaji ditinggal. Dia lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Dan ia tidak suka bertemu dengan Allah. Kenapa? Takut karena Allah akan mengajab dia. Tapi dia tetap mati. Akhirnya dia mendapatkan ajab di akhirat, ditempatkan di neraka. Nah, ini orang yang benci bertemu dengan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Abu Bakar Siddiq, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa riyatul maut? Apakah yang dimaksud benci bertemu dengan Allah adalah benci kematian?" Fakuluna naqul maut. Kita semuanya benci kematian. Bapak jawab jujur, suka kematian apa benci kematian? Jawab jujur dari hati sanubari. Pertanyaannya, bapak-bapak suka kematian apa benci kematian? Nah, silakan yang suka kematian mati sekarang. Kata Siti Aisyah, "Fakuluna naqul maut." Itu kata Siti Aisyah. Kami semuanya, kita semuanya benci kematian. Nggak mau. Buktinya ketika anak kita meninggal, kita sedih nggak? Kita pengen anak kita hidup, tapi meninggal, sedih nggak? Itu menunjukkan bahwa kita benci kematian. Itu kata Siti Aisyah, "Fakuluna naqul maut." Kami semuanya benci kematian. Tapi kata Rasulullah, "Laisa kadzalik ya Aisyah." Maksudnya bukan begitu. Jadi yang dimaksud benci bertemu dengan Allah bukan berarti benci kematian. Karena yang namanya kematian, benci nggak benci pasti mati. Suka nggak suka pasti mati kematian. Walaupun kita benci banget kematian, kalau udah datang waktunya ya tetap mati. Makanya kata Rasul bukan begitu maksudnya Aisyah. Maksudnya begini, walakinil mu'minu, akan tetapi orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang taat menjalankan perintah Allah, ija busiro, apabila mereka diberikan kabar gembira, birahmatillahi, dengan mendapatkan anugerah rahmat Allah, waridwanihi, dan dengan mendapatkan keridhaan Allah, wajannatihi, dan dengan mendapatkan kabar bahwa ia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, ahabba Allah, maka ia akan suka untuk bertemu dengan Allah. Itu maksudnya. Kemudian sebaliknya, wa innal kafira ija busyira bi ajabillah wa suhdihi karihallah wa karihallah karihalika Allah wa karihallah liqa. Sebaliknya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik,
orang-orang yang munafik, orang-orang yang menumpuk-numpuk dosa dan tidak pernah mau bertaubat, keburu mati, orang-orang yang berbuat zalim. Ketika mereka mendapatkan kabar gembira bahwa mereka mendapatkan azab Allah, mendapatkan siksa Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka, mendapatkan laknat Allah, maka mereka benci, tidak mau mati. Sebenarnya mereka tidak mau mati, karena mereka sadar kalau saya mati, berarti saya akan berhadapan dengan azab Allah di neraka. Ya, jangankan mereka, kita juga jujur sebenarnya kita mau mati enggak? Enggak kan? Pengennya hidup ya. Makanya berdoa, ya Allah panjangkan umurku ya Allah. Manusia lainnya mati semua, tinggal aku sendirian ya Allah. Tapi aku bingung ya Allah, ketika aku mati, siapa yang memandikan jenazah? Kain kafaniku, menyolatkanku, menguburkanku. Entah boleh doa minta panjang umur, minta doa barokah sebenarnya umur panjang pakai neraka mah. Nambah lila di neraka nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka mendapatkan kabar gembira bahwa mereka akan diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah dengan siksaan yang amat pedih, yang amat menyakitkan, yang amat menghinakan di neraka. Mereka enggak mau mati, mereka benci kematian, mereka tidak mau bertemu Allah, takut mereka. Tapi tetap walaupun takut, tetap mereka mati akhirnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahala kalian. Maka barang siapa yang oleh Allah dijauhkan dari neraka dan ia dimasukkan ke dalam surga, maka ia sungguh orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang berdaya. Maka oleh karena itu, yuk ingat bahwa kita di dunia untuk beribadah kepada Allah. Silahkan cari rezeki yang halal, silahkan cari kekayaan, tidak dilarang. Tapi jangan meninggalkan ibadah. Kita mah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Di dunia ingin hasanah, di akhirat ingin hasanah, dan ingin selamat dari azab neraka. Jangan diganti dengan Khadijah. Mentang-mentang istrinya dua, istri tua namanya Khadijah, ya. Istri tua namanya Hasan, istri muda namanya Hasanah, istri tua namanya Khadijah, diganti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata istri tuanya, Bang, Pak, masa sih yang didoain istri muda dulu hasanah dulu? Aku udah doain Khadijah, diganti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Enggak boleh, itu ayat Quran, harus diganti. Baik, mohon maaf setelah kita selesai melaksanakan sholat isya berjamaah, kita mau langsung pamitan karena kita mau ada acara di kampung Gudang Bubut. Jadi mereka mesen selesai sholat isya langsung katanya meluncur, jangan lama-lama, nanti bubar ya Bang. Jadi saya ngisi acara tausiah di tempat tahlilan malam ini. Dan mereka mengizinkan saya untuk membawa jamaah katanya 5 orang katanya. Katanya nggak boleh lebih. Itu nggak boleh berkata. Berarti stok berkata ada lebih turunnya. Ya kita bukan kena berkat ya. Udah, yang paling hadir aja udah. Nah, pakai bagian berkat aku nunggu untuk kenal ya. Buat nasi gorengnya tuh. Kasihanan, sin kepadanya kayak sin daerah turun. Pokoknya yang mau ikut berangkat aja bareng-bareng. Agar saling niatan kena Allah. Baik, demikian taklim kita malam ini, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mari kita sama-sama menutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.